Pada suatu malam, seorang sahabat Nabi selain dari sahabat Khulafaur Rasyidin yang 4, ada sahabat Nabi yang istimewa yang namanya Abu Musa al-Asy'ari. Setelah sholat malam, Abu Musa al-Asy'ari setelah tahajud dia membacakan ayat-ayat Al-Quran dan didengar oleh istri-istri Nabi Muhammad, sehingga istri-istri Nabi Muhammad mendengarkan lantunan bacaan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Abu Musa al-Asy'ari dan terhanyut dengan kesyahduan suara yang dilantunkan oleh Abu Musa al-Asy'ari saat baca ayat-ayat Nabi Muhammad pun ketika melewati Abu Musa al-Asy'ari yang sedang membaca Al-Quran, Nabi Muhammad pun tertegun syahdu dengan menikmati suara yang keluar dari Abu Musa al-Asy'ari saat membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan kemudian Nabi Muhammad bersabda kepada Abu Musa al-Asy'ari, "Wahai Abu Musa, kamu telah diberi seruling dari seruling keluarga Nabi Daud." Lantunan bacaan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Abu Musa al-Asy'ari, suaranya begitu anggun, syahdu, bagus, hingga Nabi Muhammad memuji lantunan bacaan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Abu Musa dengan peribahasa, dengan perumpamaan bagaikan Abu Musa telah menerima seruling dari serulingnya Nabi Daud. Nah, tahu kan apa yang namanya seruling? Seruling itu adalah alat musik, dan Nabi menyebutkan suara Abu Musa al-Asy'ari saat membacakan ayat Al-Quran bagaikan Nabi mendengar suara seruling yang indah dari serulingnya Nabi Daud. Pada suatu hari saat Lebaran, saat hari raya, di rumah Nabi ada 2 orang perempuan yang sedang bernyanyi di rumah Nabi. Abu Bakar datang hendak bersilaturahmi kepada Nabi Muhammad dan mendengar ada suara nyanyian di dalam rumah Nabi Muhammad. Kemudian Abu Bakar berkata, "Seruling setan ada di rumah Nabi Muhammad." Nah, begitu kata Abu Bakar. Namun saat itu Nabi Muhammad menyela ucapan Abu Bakar dengan, "Wahai Abu Bakar, ini adalah hari raya kita. Jangan main larang-larangan begitu, karena ini adalah hari raya kita. Biarkan saja mereka bernyanyi, karena ini adalah hari raya kita, umat muslim." Jadi kata seruling ada 2 orang yang mengatakannya. Yang pertama, Rasulullah Nabi Muhammad menyebutkan ketika Abu Musa al-Asy'ari membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang bagus, syahdu, dan menyentuh hati, Nabi Muhammad mengumpamakan bagaikan dia mendengar suara seruling dari Nabi Daud. Nabi Muhammad menyebutkan seruling Nabi Daud, namun Abu Bakar menyebutkan suara seruling setan, hingga Nabi menyela perkataan Abu Bakar, "Jangan main larang-larangan aja. Ini hari raya kita, biarkan mereka bernyanyi." Nah,
Karena saat ini kan ada sekelompok dari umat muslim yang begitu gencar mengharamkan alat musik dengan bawa satu dalil yang dipahami secara puritan tekstual yang menyatakan di akhir zaman nanti akan datang masanya Homer, miras, zina, dan alat musik yang dihalalkan. Begitu hadisnya. Satu hadis dipahami secara tekstual, puritan, tanpa keterangan, tanpa penjelasan, akhirnya memvonis musik itu haram. Padahal Nabi Muhammad melarang Abu Bakar mengoreksi dua budak yang ada di rumah Nabi Muhammad yang sedang bernyanyi pada hari Bu'as. Aisyah menyatakan bahwa dua orang budak yang bernyanyi itu bukan biduan, bukan mugoniat, artinya biduan yang apabila bernyanyi mengundang syahwat. Nah, namun Aisyah menjelaskan dua orang budak yang bernyanyi di rumah Nabi Muhammad itu bukan biduan yang mengundang syahwat. Jadi bernyanyi pada saat di hadapan Nabi itu tidak diharamkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membolehkan orang muslim yang mukmin mendengarkan musik, tapi ada satu kelompok muslim yang ngakunya muslim mengharamkan musik. Nabi menghalalkan, kelompok ini mengharamkan. Maka ini bisa jadi pelajaran sebenarnya bahwa musik menurut Nabi Muhammad itu sebenarnya tidak diharamkan dengan konteks dan kondisi yang tepat. Tidak lantas dipahami secara puritan, secara tekstual, karena hanya baca satu dalil akan datang masanya Homer, zina, alat musik diharamkan, seolah-olah nilai mendengarkan musik sama dengan mabok, sama dengan zina. Ini tidak masuk logika yang sehat. Karena Nabi Muhammad juga pernah mendengarkan musik. Di dalam cerita yang lain ada suatu hadis yang pernah menceritakan bahwa suatu saat setelah pulang dari peperangan, Nabi Muhammad pulang ke rumahnya dan bertemu dengan masyarakat yang kemudian ada seseorang yang mendatangi Nabi dan kemudian berkata, "Wahai Nabi, alhamdulillah engkau telah pulang dari perang Hunain, yang kemudian aku kemarin bernazar, andaikan nanti setelah Nabi Muhammad pulang setelah perang Hunain, aku akan bernazar untuk bernyanyi sambil menabuh gendang. Nah, bolehkah aku bernyanyi menabuh gendang, wahai Rasulullah?" Dan kemudian Nabi Muhammad bersabda, "Tunaikanlah nazarmu kalau itu memang sudah jadi nadar. Tapi kalau kamu tidak bernadar, tidak usah." Nah, maka perkataan yang menyebutkan aku akan bernyanyi sambil menabuh gendang di depanmu, itu artinya dia mau bernyanyi sambil bermusik. Dan Nabi tidak melarangnya, justru menyuruhnya, tunaikan nazar. Dalam suatu pesta pernikahan antara Al-Rubai binti Muawis dengan Iyas binti bin Al-Bukhair,
Rasulullah menghadiri suatu pesta perkawinan. Beliau duduk di atas dipanku layaknya dudukmu ini. Beberapa orang budak perempuan mulai memukul rebana sembari menyanyi dan memuji para syuhada di perang Badar. Tiba-tiba salah satu dari mereka berkata, "Di tengah kita ada seorang nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi di hari kemudian." Lalu Nabi bersabda, "Tinggalkanlah omongan itu wahai fulan, dan teruskanlah apa yang kamu nyanyikan." Nah, di suatu pesta pernikahan, Nabi menyimak apa yang dinyanyikan pakai musik pada pesta pernikahan. Artinya bahwa Nabi Muhammad sama sekali tidak melarang tentang musik. Justru Nabi memerintahkan lanjutkan nyanyi. Dalam hadis lain Nabi bersabda, "Umumkanlah pernikahan ini dan laksanakan di masjid-masjid, serta pukullah rebana untuknya." Begitu banyak dalil-dalil saat Nabi yang memerintahkan untuk mengadakan acara nyanyian beserta musik. Maka sungguh tidak relevan jika Nabi Rasulullah, panutan manusia seluruh alam, menghalalkan musik, ada kelompok yang justru mengharamkan musik. Maka di sini menjadi sebuah pilihan, apakah ikut apa yang diajarkan Nabi dengan tidak mengharamkan musik, atau ikut orang-orang yang mengharamkan musik karena ikut tokoh-tokoh yang mengajarkannya. Apakah ikut Nabi yang membolehkan musik atau ikut yang mengharamkan musik? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.